Pagi. Pagi. Ya. Perkenalkan, saya Firdausah. Saya mahasiswi profesi nurse dari Undip. Benar ya dengan Mbak Hasna? Iya. Oh iya, ini dengan keluarganya? Iya, Namanya siapa Mbak? Mundi ya. Mbak Mundi. Hubungan dengan Mbak Hasna? Adik ya. Adik ya, oke. Coba saya pastikan dahulu dengan gelang pasiennya. Minta tolong sebutkan nama lengkap. Nama Sudah. Iya, usia. Usia 25 tahun. Oh iya, sesuai ya. Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Hasna hari ini sesudah operasi? Masih agak sakit nyeri gitu. Oh, masih terasa nyeri gitu ya? Oke, kalau begitu tujuan saya saat ini adalah untuk memberikan pendidikan tentang manajemen nyeri. Yang tujuannya adalah supaya nanti Mbak Hasna bisa mengurangi rasa nyeri yang dirasakan dengan beberapa teknik yang saya ajarkan nanti. Bisa dilakukan di atas tempat tidur saja dan waktunya 10 menit. Apakah bersedia? Ya. Oke, kalau itu saya tutup pintunya dahulu ya. Baik, saya izin untuk duduk di sebelah sini ya. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya akan kaji ulang dulu rasa nyeri yang dirasakan. Itu munculnya ketika Mbak Hasna ngapain? Masih gerak-gerak sih. Oh, lah gerak-gerak berpindah posisi gitu ya. Lalu rasanya itu seperti apa? Kayak ditusuk-tusuk gitu loh, Mbak. Kayak ditusuk-tusuk. Oke. Daerah mana yang sering terasa nyeri? Bagian sekitar operasinya. Apakah menjalar? Enggak. Oh, hanya di daerah yang bekas jahitan itu dan sekitarnya sedikit gitu ya. Oke. Lalu kalau ini saya mau per skalanya ya. Iya. Dari angka 0 sampai 10, 0 itu tidak terasa nyeri sama sekali, 10 sangat nyeri. Itu rasa nyeri yang digambarkan Mbak Hasna itu angka berapa? 4 sih. Angka 4, oh ya. Kalau angka 4 itu berarti termasuk dalam rentang nyeri sedang. Lalu kalau misalkan waktu nyeri itu bisa terasa sampai berapa lama rasa nyeri yang dirasakan? Misal hanya 10 detik, terus sampai 1 menit gitu. 1 menitan sih. 1 menitan. Dan itu apakah terus menerus atau hilang timbul? Kadang nyeri, kadang enggak. Oke, berarti termasuk hilang timbul ya. Oke, kalau gitu saya akan gunakan media leaflet untuk memberikan pendidikan tentang manajemen nyeri. Ini silakan. Oh iya. Nah, satu untuk pasien dan keluarga, satu untuk saya dulu. Oke, untuk yang pertama, nyeri merupakan perasaan tidak menyenangkan dan hal ini sering dialami oleh pasien pasca operasi seperti Mbak Hasna yang saat ini sedang alami begitu. Nah, untuk cara mengatasi nyeri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu farmako atau yang menggunakan obat, dan yang kedua adalah non-farmako, tidak menggunakan obat. Untuk yang farmako sudah diresepkan oleh dokter dan tadi sudah saya berikan 1 jam yang lalu ya, melalui injeksi atau suntikan. Nah, sekarang saya akan fokuskan pada cara-cara non-farmako atau yang tidak menggunakan obat. Di sini ada 4 cara yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama adalah nafas dalam. Untuk relaksasi nafas dalam ini tidak menggunakan alat-alat, cukup memposisikan diri senyaman mungkin, bisa di tempat tidur atau di mana gitu ya, di kursi segala macam. Nanti posisinya itu duduk saja, lalu tarik nafas dalam dari hidung, tahan sebentar berhitungan, lalu dihembuskan melalui mulut. Seperti ini saya peragakan ya. Tarik nafas, tahan, lalu dihembuskan. Seperti itu. Oke, mungkin pasien dan keluarga bisa bersama-sama mencoba ya, bareng saya. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, saya amati Mbak Hasna dan juga Mbak Mundir bisa. Jadi nanti kalau misalkan terasa nyeri sedikit itu bisa dipraktikkan. Untuk cara yang kedua yaitu adalah guided imagery. Guided imagery ini merupakan teknik manajemen nyeri dengan cara membayangkan hal-hal yang disukai.
Bisa contohnya Mbak Hasna itu suka di pantai nggak? Suka. Suka. Nah itu bisa dibayangkan, pernah ke pantai gitu? Pernah. Oke. Nah itu misalkan memejamkan mata, caranya dengan memejamkan mata, jadi lebih fokus mau membayangkan apa. Nah itu dibayangkan misalkan duduk di pantai, lalu mendengar suara-suara ombak, suara-suara burung berterbangan, terus melihat sunrise atau sunset seperti itu ya. Untuk guided imagery seperti itu. Untuk praktiknya mungkin sedikit membutuhkan sarana, misalkan untuk menghadirkan suara-suara apa namanya, bisa pakai handphone, bisa pakai laptop kayak gitu ya. Yang berikutnya itu adalah teknik distraksi. Ini teknik yang cukup mudah untuk manajemen nyeri, itu dengan cara mengalihkan pada aktivitas atau kegiatan yang lain. Misalkan Mbak Hasna berzikir, lalu membaca Al-Quran atau mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Menonton TV juga bisa, atau berkomunikasi, bercerita-cerita, iya, ngobrol dengan keluarga. Jadi akan terlupa bahwa lagi ngerasain nyeri begitu. Untuk teknik yang terakhir adalah massage. Massage di sini berarti memberikan sentuhan atau pijatan. Tentunya bukan pada area yang bukan area jahitannya ya, bisa pada area bahunya, tangannya, tuh hampir berkaitan sih dengan distraksi, tapi intinya kan dialihkan. Tuh sudah, itu saja pendidikan manajemen nyeri dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang gantian saya tanya aja ya. Mungkin boleh disebutkan kembali teknik non farmakologi yang bisa dilakukan untuk manajemen nyeri. Jadi pasiennya dulu aja mungkin ya, dua dulu deh. Tapi nafas dalam sama ini yang pengalihan itu distraksi. Oh iya, benar sekali. Terus ditambahin mungkin keluarganya. Apa ya, yang dipijat, dimasak, sama membayangkan. Oke, sip, benar sekali. Kalau itu harapannya nanti ini bisa diaplikasikan, terutama ketika Mbak Hasna mengalami nyeri. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Ini boleh disimulkan, digunakan sewaktu-waktu. Saya izin pamit untuk kembali ke ruang perawat. Apabila nanti membutuhkan bantuan perawat, bisa menekan bel yang ada di sebelah. Oh iya. Saya cuci tangan dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.